Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Amelia Putri dan Gladistia Risma Purnamasari ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sejarah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Karena itu, kerajaan ini bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Setelah 21 tahun berdiri, Kesultanan Pajang mengalami kemunduran dan akhirnya dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Berdirinya Kerajaan Pajang Babat Bandung menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, kerajaan kuno di Boyolali yang dipimpin oleh Andayaningrat. Andayaningrat yang juga memakai nama Joko Sanggara atau Joko Bodo, konon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Meski Majapahit ditaklukkan orang-orang Islam pada 1625, Pengging masih berdaulat hingga di bawah pemerintahan Kebo Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging. Ketika Ki Ageng Pengging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus, ia meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet yang diangkat oleh Nyai Ageng Muda. Mas Karebet atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir justru memutuskan untuk mengabdi pada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kemudian mengutus Joko Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang sekaligus menjadi raja pertamanya dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Saat Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan diserang Arya Panangsa, Sultan Hadiwijaya maju untuk menghadapinya. Hadiwijaya berhasil membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak dan memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Dengan begitu, Kerajaan Pajang resmi berdiri pada 1568 Masehi. Selama 21 berdiri, berikut ini 3 raja yang pernah bertata di Kerajaan Pajang. Joko Tingkir atau Sunan Hadiwijaya 1568 sampai 1583 Masehi. Arya Panggiri atau Ngawantipura 1583 sampai 1586 Masehi. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya 1586 sampai 1587 Masehi. Selama memerintah, ia berhasil mengantarkan Pajang mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Selain itu, Pajang adalah kerajaan bersifat agraris yang mengalami kemajuan pesat di bidang pertanian. Hal ini didukung oleh letaknya yang berada di dataran rendah yang mempertemukan sungai Pepe dan Dekeng sehingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Pada 1582 Masehi, meletus perang Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Panggiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Panggiri berhasil naik tahta pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke Jepang. Namun selama pemerintahannya, Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586 dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Dalam serangan itu, Arya Panggiri kalah dan dipulangkan ke Demak, sementara Pangeran Benawa dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintah Pangeran Benawa hanya berlangsung singkat karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587, kekuasaannya pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Riwayat Kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Peninggalan Kerajaan
banyak ditemukan, hanya Masjid Lawean yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Selain itu, di daerah Pajang hanya ditemui reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Keraton Pajang.